Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, marilah kita buka pembelajaran hari ini dengan melafadzkan basmalah secara bersama-sama dan dilanjutkan membaca doa dalam hati masing-masing yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Oke, baik, terima kasih. Lanjut, yaitu kita absen terlebih dahulu. Oke, di sini ada 30 orang siswa yang terdapat di kelas 7. Nah, oke. Untuk yang hadir ada 27 orang, yang sakit 1, yang izin 2. Alhamdulillah hari ini tidak ada alfa ya. Kita doakan untuk teman-teman yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesabaran, hati yang lapang, dan cepat diberikan kesembuhan seperti sedia kala, supaya kita bisa bersama-sama lagi menuntut ilmu. Oke, untuk hari ini kita akan membahas menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dengan sikap dermawan dan menghindari sikap kikir. Nah, di sini ada 2 sub. Yang pertama yaitu isi kandungan Quran surat Al-Lail ayat 1 sampai ayat 7. Oke. Untuk ayatnya kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Nah, itu merupakan surat Al-Lail dari ayat 1 sampai ayat 7. Barangkali di sini bisa ada yang bisa mengulang kembali tadi Quran surat Al-Lail dari ayat 1 sampai 7. Oke, silahkan. Oke, terima kasih kepada Ananda yang telah membacakan Quran surat Al-Lail dari ayat 1 sampai ayat 7. Yang selanjutnya yaitu dari ayat tersebut Imam Ibnu Katsir memberikan penafsirannya, yakni wal laili idza yaghsha, demi malam apabila menutup cahaya siang, yakni apabila menutupi makhluk dengan kegelapannya, wan nahari idza tajalla, dan siang apabila terang benderang, yakni dengan cahaya dan sinarnya, wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, yang artinya dan diciptakan laki-laki dan perempuan. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usahamu memang berbeda-beda, yakni berbagai amalan perbuatan hamba-hambanya yang mereka kerjakan saling bertentangan dan juga bertolak belakang, di mana ada yang berbuat kebaikan dan juga ada yang berbuat keburukan. Ayat yang selanjutnya, fa amma man a'ta wattaqa, adapun yang memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dan sekalian bertakwa, yakni mengeluarkan apa yang diperintahkan untuk dikeluarkan dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya. Jadi setiap apapun yang diusahakan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ayat yang selanjutnya itu wasaddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yakni diberi balasan atas semuanya itu. Yang selanjutnya fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami kelak akan menyiapkan bagian jalan yang mudah. Nah, itu untuk janji Allah dan Rasulnya terhadap orang yang dermawan. Yang selanjutnya itu ada isi kandungan hadis sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana hadisnya itu yang berbunyi An Abi Hurairah ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqadat sadaqatum mimma li wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izza wa ma tawadu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah, di mana yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambah bagi seorang hamba dengan pemberian manfaatnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan di dunia dan di akhirat, serta tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa taala kecuali dia akan meninggalkan derajatnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Lanjut, Abdullah bin Taslim menjelaskan bahwa arti tidak berkurangnya harta dengan sedekah adalah dengan bertambahnya keberkahan. Jadi pada harta terhindar hal-hal yang akan merusaknya di dunia, juga dengan didapatnya pahala-pahala dan tambahan kebaikan yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat kelak, meskipun harta tersebut berkurang secara kasat mata sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Soba ayat 39, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin, di mana yang artinya dan apa saja yang kamu nafkahkan atau sedekahkan maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Yang selanjutnya yaitu isi kandungan Quran surat Al-Lail ayat 1 sampai ayat 8 sampai 11, di mana di sini berisi tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi yang kikir dan bakhil. Islam sangat membenci sikap bakhil, karena sikap bakhil ini salah satu dari karakter orang munafik yang tidak mau berkorban untuk kebaikan. Padahal karakter orang yang beriman adalah sikap berkorban apa saja demi Allah untuk membela agamanya. Sedangkan orang yang bakhil akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan dia akan menimpakan berbagai keburukan, kesesatan dan memasukkannya ke dalam neraka. Sebagaimana yang tertera di Al-Qur'an, yang mana artinya, dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak akan menyiapkan baginya jalan yang sukar dan harta yang tidak bermanfaat baginya apabila telah binasa. Lalu Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa wa amma man bakhila wastagna, dan adapun orang-orang yang bakhil dan
merasa dirinya cukup. Ikrimah berkata dari Ibnu Abbas, yakni kikir terhadap hartanya dan tidak membutuhkan robnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Wa kadzdzaba bil husna, serta mendustakan pahala yang terbaik, yakni mendustakan pahala di alam akhirat kelak. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar, yakni jalan yang sukar di sini jalan keburukan, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepadanya. Jadi yang dia maksud menurut Imam Ibnu Katsir terkait ayat fasanuyassiruhu lil yusra, yaitu diberikan keburukan sebagaimana dalam firman Allah akan diberikan penglihatan mereka seperti sebelum beriman. Ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang pengertian ini banyak yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada orang yang menunjuk kepada kebaikan berupa taufik untuk mengharap kepadanya. Untuk selanjutnya yaitu isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Jabir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita agar menjauhi sifat zalim dan kikir, karena sifat zalim menjadikan kegelapan bagi manusia pada hari kiamat, dan sifat kikir inilah yang telah mencelakakan dan menjadi sebab terjadinya pertumpahan darah di antara umat terdahulu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah atau takutilah oleh kalian perbuatan zalim, karena kedoliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat, dan jauhilah oleh kalian sifat kikir, karena kikir telah mencelakakan umat sebelum kalian, yang mendorong mereka untuk menumpahkan darah dan menghalalkan apa-apa yang diharamkan bagi mereka. Adil artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya serta melaksanakan hak-hak yang wajib. Adapun zalim yaitu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Keadilan yang paling adil dan yang pokok adalah mengakui, mengikhlaskan tauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, beriman kepada nama-nama dan sifatnya yang baik, serta mengikhlaskan agama dan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman yang paling berat yaitu syirik, menyekutukan Allah, sebagaimana nasihat Luqman kepada anaknya yang terdapat pada surat Luqman ayat 13, di mana yang artinya yaitu, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah benar-benar kezaliman yang besar. Jadi syirik ini merupakan kezaliman yang begitu besar ya. Lanjut itu ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan ada doa yang sering dibacakan, yaitu untuk terhindar dari kezaliman, di mana doanya Allahumma inni a'udzubika min azilla au adol au azila au uzal au azlim au udlam au ajhal au yujhal alayya. Nah, untuk para murid-murid, para anak-anak bisa untuk mendawamkan doa yang tadi.
Di mana doanya itu kita baca-baca bersama-sama ya. Allahumma inni a'udzubika an adilla au adol au azilla au uzal au adlima au udlam au ajhal au yujhal alayya. Nah, untuk anak-anak bisa kita sambil hafalkan doa ini yang kita bisa dawamkan sehabis kita menunaikan sholat, kita bisa membaca doa ini. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wala yahsabanna alladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum, bal huwa syarrul lahum, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Walillahi mirasus samawati wal ard, wallahu bima ta'maluna khabir." Di mana ayat ini merupakan ancaman yang keras kepada mereka yang mempunyai sifat dan mengidap penyakit bakhil. Di mana arti dari ayat yang tadi, dan juga sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Imran ayat 180. Nah, untuk bakhil, kikir, dan pelit termasuk perkara yang dapat membinasakan, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Salasum muhlikat, syuhum muta' wa huwa mutaba' wa ijabul mar'ibi nafsi," yang artinya 3 perkara yang membinasakan, yaitu kikir, pelit yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan takjubnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Untuk menghindari hal-hal yang tadi, kikir, pelit, termasuk itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mendawamkan doa yang doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hamni wal hazan wa ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dhalail daini wa ghalabatir rijal. Nah, itu untuk seputar materi hari ini. Sebelum kita lanjut kembali, apakah untuk sejauh ini ada materi yang ingin dipertanyakan ataupun kurang dimengerti? Oke, baik, kalau sudah mengerti, minggu depan kita akan melakukan ujian dari materi kita pada hari ini. Nah, untuk itu diharapkan kepada semua murid, baik yang hadir ataupun yang tidak. Nanti yang tidak hadir pada hari ini di kelas dikasih tahu ya. Untuk minggu depan kita akan melakukan ulangan, mengevaluasi hasil pembelajaran pada hari ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Oh iya, untuk materi yang selanjutnya yaitu untuk pertemuan depan ada juga materi terkait tentang yang ada di bab 4 itu tentang memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid. Nah, itu merupakan materi yang akan kita bahas setelah nanti melakukan pengujian, ada sedikit ulangan ataupun nanti berupa kuis
yang materinya akan dilanjut tentang memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid. Mungkin pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini saja. Tetap semangat belajarnya, jangan putus asa, tetap tingkatkan lagi motivasi belajarnya supaya kita menjadi orang-orang yang sukses. Kita tutup pertemuan hari ini dengan melafazkan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.